kami akan menjelaskan tentang definisi pengukuran serta alat dan kegunaannya apa saja. Hai guys, kenalin nama aku Sandy Milea dengan NIM D100250110. Halo semuanya, perkenalkan namaku Azalea Decision dengan NIM D100250111. Halo, aku Rizky Bagus Yatama dengan NIM D100250112. Halo, perkenalkan nama saya Jadi Maladewa dengan NIM D100250113. Materi pengukuran fisika mencakup definisi pengukuran sebagai kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan satuan standar, serta besaran fisika, pokok dan turunan, dan alat ukurnya seperti mistar, stopwatch, dan neraca. Penting juga untuk memahami satuan baku, angka penting, dan ketidakpastian yang melekat pada setiap hasil pengukuran. Untuk yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis dan telah ditetapkan sebagai satuan standar, lalu menyatakan hasilnya dalam angka. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Misalnya, panjang, massa, waktu. Nah, sedangkan untuk besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, luas kecepatan. Nah, kalau satuan itu, pembanding dalam pengukuran satuan baku adalah satuan yang hasil pengukurannya tetap sama untuk semua orang. Contohnya, meter, kilogram, dan sekon. Satuan tidak baku adalah satuan yang hasilnya berbeda-beda untuk setiap orang, contohnya jengkal dan langkah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur dan angka penting. Alat ukur adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan besaran suatu objek secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, alat ukur membantu manusia untuk mengukur panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, tekanan, dan berbagai besaran fisika maupun non-fisika agar hasilnya lebih tepat, akurat, dan konsisten. Ciri-ciri alat ukur yaitu memiliki skala atau penunjuk hasil pengukuran. Lalu tingkat keteliti yang berbeda tergantung jenisnya. Dan yang terakhir digunakan untuk membandingkan suatu besaran dengan besaran baku atau standar. Contoh alat ukur yaitu panjang terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer seko. Lalu ada massa terdiri dari neraca, timbangan digital. Lalu ada waktu terdiri dari jam dan stopwatch. Lalu ada suhu terdiri dari termometer dan listrik yang terdiri dari amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter. Lalu saya akan menjelaskan tentang angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang merupakan taksiran. Angka penting harus selalu disertakan saat melakukan hasil pengukuran. Setelah video ini, saya akan melakukan namanya praktikum pengukuran. Di video ini saya akan melakukan praktikum dengan tema pengukuran. Di tangan kiri saya ada buku tulis dan tangan kanan saya adalah alat ukur yaitu penggaris. Di sini saya akan mengukur lebar dari buku tulis ini. Sekarang saya akan mengukur buku tulis ini. Buku tulis ini memiliki panjang yaitu 16 cm atau dalam milimeter yaitu 160 mm. Lalu di sini saya akan mengukur buku tidak dimulai dari angka 0 tetapi dimulai dari angka 4,5. Setelah saya cek panjangnya sampai 20,5. Berarti jika kita hitung panjangnya, panjang akhir dikurangi dengan panjang awal 20,5
dikurang 4,5 yaitu totalnya 16 cm, atau kalau kita dibikin satuan milimeter yaitu 160 mm. Sekian dari praktikum saya. Ketidakpastian dalam pengukuran dalam fisika. Pengertian: ketidakpastian pengukuran adalah batas keraguan terhadap hasil pengukuran karena setiap pengukuran tidak pernah bisa 100% tepat. Dengan kata lain, hasil pengukuran selalu memiliki kemungkinan menyimpang dari nilai sebenarnya. Penyebab ketidakpastian: 1. Keterbatasan alat ukur. Misalnya, penggaris hanya bisa membaca sampai 1 mm, maka ada ketidakpastian 0,5 mm. 2. Kesalahan pengamat atau humor error. Contoh, salah membaca posisi jarum pada alat ukur karena sudut pandang atau parallax error. 3. Kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau getaran yang memengaruhi hasil pengukuran. 4. Fluktuasi benda yang diukur. Contoh, arus listrik yang tidak stabil, suhu yang berubah-ubah. Jenis ketidakpastian: ketidakpastian sistematis, selalu muncul dengan pola tertentu, atau misalnya karena alat tidak dikalibrasi, bisa diperbaiki dengan kalibrasi alat. 2. Ketidakpastian acak atau random error, muncul karena faktor tak terduga, atau misalnya tangan bergetar saat mengukur, tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, hanya bisa diperkecil dengan mengulang pengukuran. Sekian pemaparan video materi tentang pengukuran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.